Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan mencoba untuk mereview dan kemudian menganalisa tentunya sesuai dengan ajaran Islam, di mana akun-akun ini mencoba untuk menggores atau menyerang atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri dengan bermacam-macam cara yang mereka ingin lakukan terhadap Islam itu sendiri. Oke, nanti kita sama-sama untuk mereviewnya, yang kemudian kita analisa di mana letaknya mereka itu mencoba untuk menggores atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oke, mari kita simak ya. Halo, jumpa lagi di channel Fatimah Sadia. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung channel aku, dan biarlah Tuhan terus memberkati dan senantiasa menyertai saudara-saudara dimanapun kalian berada. Kali ini aku membuat tema, please jangan tutup mata, ya, jangan keraskan hatimu kalau mendengar kebenaran. Di sini teman-teman, saya tidak pernah bermaksud untuk menista agama apapun, tetapi kita membicarakan tentang kebenaran, tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, ya, dari pihak Muslim maupun di pihak Kristen. Pasti semua bertanya-tanya dong, bagaimana caranya wanita untuk sampai ke surga? Kalau di dalam Nah, di sini kita akan mencoba untuk menganalisa apa-apa yang ingin disampaikan oleh si murtad ini mengenai konsep keselamatan muslimah yang dia coba untuk giring opini, atau dia coba untuk, ya, biasalah asumsikan mengenai keselamatan di dalam Islam itu ujung-ujungnya nanti ya dinegatifkan arahnya gitu. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya dia nggak punya modal, nggak punya dasar gitu loh, nggak punya modal dasar yang kuat dalam hal ini. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam ajaran Fatimah ini, dia sebenarnya sudah menghindar, sudah mencoba lari dalam konsep ajaran tauhid yang dalam ilmu atau dalam kitab Taurat, ajaran Nabi Musa. Sebenarnya dia mencoba untuk lari dari situ, dia untuk mencoba menghindari di situ. Padahal Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu datang untuk meneruskan ajaran kitab Taurat, ajaran Nabi Musa. Nah, dia di sini sebenarnya dia terbenturnya nanti di sini, letak terbenturnya Fatimah Sadia ini, si murtad ini, untuk menggiring opini negatif terhadap keselamatan muslimah dalam mencapai surga itu. Dia terbentur di situ nanti gitu loh. Karena dia suka tidak suka, senang atau tidak senang, ajaran Taurat menyuruh seperti itu, ajaran Al-Quran menyuruh seperti itu, bahkan ajaran Yesus sendiri dalam Injil menyuruh seperti itu gitu loh. Nah, tetapi karena ini salah satu pengikut dari Paulus, bukan pengikut dari Yesus itu sendiri, nah dia ujung-ujungnya mencoba untuk menghilangkan syariat-syariat yang dibawa oleh ajaran-ajaran agama sebelum Islam itu datang. Itu dulu inti temanya ya, tema dari yang dicoba digulirkan, yang coba digiring opininya oleh si murtad Fatimah Sadia seperti itu. Kita lanjut. kekristenan itu tidak disebutkan wanita bagaimana caranya untuk masuk surga dan laki-laki bagaimana caranya untuk masuk surga. Semua laki-laki, perempuan, kecil, besar, di dalam kekristenan semua sama jalannya, hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, coba lihat ya. Di sini sudah kita bisa lihat ya, argumen si Fatimah Sadia, dia ternyata
menghindari dari konsep Taurat. Padahal Yesus itu datang sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19, itu tidak menghilangkan syariat dari Nabi Musa satu iota pun, melainkan menggenapinya. Dalam arti posisi apa? Dalam posisi syariat-syariat, ajaran-ajaran hukum yang terkandung di dalam Taurat itu diteruskan oleh Isa atau Yesus itu sendiri. Akan tetapi di sini dicoba dihindarin oleh namanya Fatimah Sadiah. Nggak tahu dia ajaran apa yang dia ikutin gitu loh. Karena kalau mengikuti Yesus, mengikuti Nabi Isa, dia harus meneruskan ajaran dari Nabi Musa, bukan menciptakan syariat baru. Beda sama Islam. Kalau Islam itu dia membawa syariat baru, akan tetapi dia menyempurnakan syariat yang lama. Itu bedanya dengan Islam. Nah, akan tetapi kalau Fatimah ini, kalau benar-benar dia mengikuti Yesus Isa itu sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19, meneruskan ajaran Nabi Musa. Tentunya syariat-syariat Nabi Musa dulu yang menjamin untuk menjalankan agar orang itu bisa masuk surga harus dijalankan. Nah, ini yang coba untuk dihilangkan atau dihindarin oleh Fatimah Sadiah ini gitu. Ya enggak apa-apa, itu hak dia, risiko dia. Tapi ya dalam posisi ini dia ternyata menghindar dari kitab Taurat itu gitu loh. Apa gunanya ada kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama, kitab Taurat, katanya dia mengadopsi ajaran Nabi Musa. Ternyata syariat Nabi Musa dibuang gitu loh, tidak dipakai. Nah, ini kelemahannya. Kita lanjut. Dan mengikuti ajarannya. Dasar ajaran di dalam kekristenan adalah kasih ya teman-teman ya. Oke, baik. Kenapa saya semakin merasa bahwa di dalam ajaran kekristenan adalah sesuatu kebenaran yang mutlak teman-teman. Tetapi ajaran di dalam Islam, mohon maaf, ini saya bicara fakta ya teman-teman. Ini juga saya mempertanyakan kepada teman-teman muslim, dan muslim sendiri yang memberikan jawaban. Oke, saya akan counter dulu, saya jawab ya. Dalam posisi seperti ini, bagaimana orang di luar itu mau percaya kepada ajaran Kristen? Karena di dalam Bible itu sendiri, Yesus itu harus meneruskan ajaran kitab Taurat, ajaran Nabi Musa sesuai dengan Matius 5-17-19, tidak menghilangkan satu iota pun. Tapi ujuk-ujuk datang Paulus yang merubah itu semua, menghilangkan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi kitabnya masih diadopsi, tetapi ajarannya nggak dipakai gitu loh. Ini anehnya nih, suatu ajaran aneh sekali. Ajarannya, kitabnya dipakai, tapi ajarannya, syariatnya nggak dipakai. Apa gunanya? Sedangkan gunanya syariat itu, kitab itu diturunkan, didatangkan itu untuk meneruskan syariat-syariat yang dibawa Nabi Musa. Nah, ini yang tidak masuk akalnya, yang diragukan, sangat diragukan sekali jalan keselamatannya. Padahal Yesus itu datang ke dunia itu meneruskan ajaran Nabi Musa, tidak menghilangkan satu iota pun. Kemudian datang Paulus menghilangkan itu semua, merubah syariat-syariatnya yang dulu dijalankan, ternyata nggak dipakai lagi. Buktinya apa? Buktinya di dalam kitab Bible, Taurat, di dalam kitab perjanjian lama, di dalam kitab perjanjian baru dilarang membuat patung. Apalagi patung itu digunakan untuk menyembah, untuk digunakan ritual dalam beribadah. Tetapi ternyata membuat patung itu masuk dalam ritual keibadah. Anda bisa cek di dalam gereja-gereja, ada patung itu, patung-patung Yesus, patung Bunda Maria, patung di salib yang ada patungnya. Jadi banyak sekali. Jadi bagaimana dia mau menerapkan ajaran Yesus yang sebenarnya gitu. Kita lanjut. Bertanya kepada muslim begini, bagaimana cara muslimah bisa masuk surga? Saya bertanya seperti itu ya. Dan teman-teman muslim menjawab seperti ini. Ada 4 perkara untuk muslimah ya bisa masuk surga dan bebas untuk memilih pintu surga mana saja. Ini hadis periwayatan dari Ahmad ya. Katanya seperti ini, niscaya akan dikatakan padanya,
masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Itu hadis riwayat Ahmad ya teman-teman ya. Ini ada hadisnya, ini hadis sahih ya teman-teman ya. Bahkan ini jawaban mutlak dari semua muslim di seluruh dunia ya. Jadi bukan rekayasa saya sendiri. Ini bicara niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Kalau ya enggak sih, kalau memenuhi 4 perkara ini, yaitu yang pertama adalah jika wanita menunaikan sholat 5 waktu. Ini artinya nggak boleh bolong ya teman-teman ya. Kalau sholat 5 waktu ini bolong pula, nah saya kasih rekomendasi ayatnya supaya teman-teman di rumah, bahkan teman-teman muslimah sendiri di rumah, bahkan jarang mungkin ya untuk mempelajari, untuk melihat sebenarnya kebenaran itu seperti apa. Kenapa? Kesibukan ibu rumah tangga ya, itu hari-hari sibuk dengan urusan rumah tangganya. Cukup sholat 5 waktu sudah menyita banyak waktu. Nah, coba lihat ya. Nah, inilah yang kita sebut dalam hal ini bisikan setan, bisikan iblis yang berbentuk manusia seperti orang ini gitu loh. Ini namanya bisikan setan berkata seperti itu, menyita waktu atau membuat kesibukan macam-macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariatnya, menyuruh untuk menyembah kepadanya itu sudah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Dan sebenarnya untuk penyembahan kepada Allah, beribadah dengan sholat itu gunanya untuk manusia itu sendiri yang melakukan gitu loh. Ya, tapi karena dia orang ini dibisikin oleh setan, iblis, dia bisa berbicara seperti itu, menyita waktu atau hal-hal apa. Itu karena dia sudah otaknya, dalam dirinya itu sudah terbungkus oleh bisikan setan, nafsu-nafsu dunia. Kalau dia bicara begitu, menyita waktu segala macam, mengapa dia masih bisa sempat mengapa dia bisa sempat beol? Padahal itu sebenarnya menyita waktu juga. Nggak perlu beol, nggak perlu nggak perlu buang air besar kalau dia berkata seperti itu seharusnya. Ternyata buktinya masih disempatkan untuk melakukan buang air besar, buangan kecil, bisa Itu menandakan bahwa sesuatu argumen seperti itu sangat patah sekali. Kalau dikatakan seperti itu, dikatakan dengan sholat itu menyita waktu segala macam, itu suatu bisikan setan yang berbentuk manusia dalam artian seperti itu gitu. Kita lanjut dulu ya. Anak-anaknya membereskan segala sesuatu, bahkan tidak sempat selama ini untuk melihat terjemahan mengenai tentang hadis, tentang tafsir, tentang Qur'annya. Yang dilakukan cukup membaca dan menghafal Quran saja. Itu pasti saya rasa seperti itu ya, dan bukan saya sendiri gitu ya selama ini. Jadi berarti si Fatimah Sadia ini bisa nggak sempat juga dia buang air besar gitu loh, karena merepotkan juga, karena dia mengatakan dengan sholat itu cukup merepotkan muslimah itu dengan macam-macam. Berarti dia di sini dalam posisi mengapa dia bisa sempat gitu loh, buang air besar kok bisa sempat gitu loh. Nah, dalam posisi ini mematahkan argumen Halimatus Sadia ini yang menjelaskan bahwa dengan dia waktunya terkuras muslim itu dengan kesibukan rumah tangga, kenapa kok bisa sempat gitu loh. Itu menandakan ini membantah langsung argumen dari Sadia ini gitu loh, si murtad ini ya. Kita lanjut. Muslimah yang dianggap bodoh oleh teman-teman muslim sekarang ini, saya mewakili untuk merekomendasikan kepada teman-teman semua yang di rumah ya. Kata hadis riwayat Bukhari Muslim di nomor 8 dan nomor 16 ya teman-teman ya, mengatakan meninggalkan salah satu dari rukun Islam adalah dosa besar, yaitu salah satunya adalah sholat ya teman-teman ya. Meninggalkan sholat mengakibatkan keluar dari Islam. Itu hadis riwayat Muslim nomor 82 ya. Bahkan dikatakan meninggalkan sholat sama saja dengan kafir teman-teman. Serem. Udah KTP-nya Islam. Kita jawab dulu ya. Nah, dalam hal ini
memang betul-betul memang asli bodoh si murtad Fatimah ini gitu loh. Karena dia tidak bisa membedakan apa arti kafir menurut amaliyah dalam Islam, apa arti kafir menurut perbuatan yang diikrarkan langsung dalam konsep-konsep ketuhanannya gitu loh. Itu sangat jauh berbeda. Seseorang itu meninggalkan sholat karena dia sudah berprinsip bahwa adanya kepercayaan dia dengan Tuhan yang lain, sehingga dia tidak mau sholat lagi, itu yang digolongkan dengan kafir. Akan tetapi seseorang meninggalkan sholat karena lalai, karena tergoda oleh urusan dunia, tergoda bukan karena dari niatnya untuk mengingkari akan adanya Tuhan yang Maha Esa, artinya dalam posisi ini tidak mempengaruhi ilmu tauhidnya, maka itu dalam posisi dia berdosa besar saja, tidak tergolong dalam kafir yang dikatakan oleh si murtad ini. Nah, kalau misalkan kalau dia tergolong seperti si murtad Fatimah ini, nah dia tidak sholat tapi termasuk barisan seperti Fatimah ini, nah itu yang bisa dikatakan dia kafir. Dia tidak sholat karena dengan alasan konsep ketuhanannya sudah dia yakini berbeda. Nah ini bedanya. Kalau orang itu tidak sholat karena dia kena pengaruh dunia, hilaf, atau tidak mempengaruhi dasar konsep keimanannya kepada Allah, kepada Tuhan, berarti dia masih digolongkan hanya sebagai dosa besar. Dengan bertaubat, dengan beristighfar, insya Allah itu akan hilang dosa besar itu. Ya, akan tetapi karena ini bodoh ini orang, dia menggabungkan makna kafir itu dia samakan dengan kafir yang sesuai dengan seperti dia ini gitu loh, dengan jenis dia ini kebodohannya gitu loh. Ya, jadi kaum muslimin sudah bedain ya. Jadi kebodohan orang ini, si murtad Fatimah ini, dia menyamakan makna kafir dalam posisi kafir keyakinan prinsip Tuhannya sudah berbeda dengan kafir karena dia tergolong meninggalkan sholat karena kelalaiannya. Beda sama sekali, jauh beda. Jadi kebodohan dia menyamakan ini gitu loh. Kita lanjut. Agamanya Islam, udah sholat terus dalam hidupnya, tapi ketika melanggar sholat atau meninggalkan sholat sudah disebut kafir, teman-teman. Nah, ya kan kasihan. Nah, karena yang kasihan sebenarnya si Fatimah ini, si murtad ini, karena dia tidak mengerti arti kafir yang sebenarnya di dalam Islam itu. Dia tidak mengerti itu gitu loh. Kafir dalam posisi yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah kafir dalam amaliyah, bukan dalam merujuk kepada konsep ketuhanan, bukan dari merujuk ke kafir seperti posisi oleh Fatimah ini, tidak meyakini lagi akan adanya Tuhan dalam Islam itu. Nah itu beda sekali, jauh bedanya. Akan tetapi kalau kafir dalam kelalaian karena hilaf urusan dunia, karena malas, karena macam-macam, itu adalah dalam prinsip pentingnya dalam Islam itu memandang makna kafir itu, memandang pentingnya sholat itu gitu loh. Itu dalam faedah, artinya sangat pentingnya sholat itu buat umat Islam, Nah itu dalam posisi seperti itu. Jadi ini kebodohannya orang ini ya, dia tidak bisa membedakan makna kafir dalam hadis tersebut gitu loh. Dia tidak mengerti itu. Ya, kita lanjut. Begitu upaya yang kita lakukan ternyata sia-sia, teman. Mari kita cross check di kitab saya ya teman-teman. Kita akan membuat perbandingan. Coba di dalam kitab saya itu seperti apa sih mengenai tentang keselamatan. Apakah dengan hasil usaha kita seperti ini, udah capek-capek terus tiba-tiba gagal di tengah jalan, kan kasihan ya teman-teman. Mari kita lihat di kitab saya ya teman-teman ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8, Yesus berkata begini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Oke. Jangan. Saya jawab dulu ya.
Setahu saya Efesus itu kan buatan dari surat dari Paulus. Kenapa malah Yesus yang dia dibilangin berkata gitu loh? Kan saya bingung ini. Surat-surat Paulus kok malah dikatakan ini Yesus yang berkata. Ini yang saya nggak masuk akal ini dalam posisi seperti ini. Dia menjelaskan di dalam Bible mengenai Efesus. Efesus kan surat-surat Paulus. Anda tahu sendiri Paulus itu adalah orang yang memusuhi para nabi-nabi pengikut Yesus itu sendiri yang kemudian bertobat. Nah kemudian surat-surat Paulus ini dikatakan Yesus berkata, kan saya bingung ini. Bible-nya ini saya bingung sekali gitu loh. Dalam posisi seperti ini bingung sekali. Kita lanjut. Ada orang yang memegahkan diri. Jelas gak teman-teman? Sangat jelas ya teman-teman ya. Teman-teman semua mungkin di rumah merasa selama ini gue udah sempurna loh melakukan sholat 5 waktu seumur hidup gue, katanya gitu ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Oke lah, baiklah. Tetapi firman mengatakan jangan ada yang memegahkan diri. Ini artinya Tuhan sudah mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan ritual-ritual ibadahnya dengan sempurna. Bahkan melakukan hukum Taurat tidak ada yang mampu loh, satu orang pun gitu ya. Jadi teman-teman semua di Oke ya, berarti di sini dalam hal ini si murtad ini mengingkari syariat-syariat dalam hukum Taurat. Padahal dasar dia ajaran Kristen itu mengadopsi ajaran Taurat. Bahkan kitabnya pun itu mengadopsi kitab Taurat. Akan tetapi syariatnya mereka berusaha hindari gitu loh. Itu anehnya. Ini aneh sekali ajaran ini. Padahal Yesus pun menjalankan kitab Taurat. Syariat-syariat di dalam kitab Taurat dijalankan. Seperti bersunat, tidak makan babi, dan macam-macam. Bahkan di dalam kitab Taurat itu lebih keras sebenarnya. Mengenai makanan dan minuman itu lebih keras. Dasar-dasar konsep untuk mengatur itu semua. Nah akan tetapi dari Fatimah ini berusaha untuk menghindari itu gitu loh. Menghindari syariat yang mengatur kehidupan manusia itu yang sudah Allah turunkan di dalam kitab Taurat itu mau dicoba dihindarin. Dia maunya semaunya gitu loh, maunya seenaknya. Padahal ajaran dia itu mengadopsi kitab Taurat, ajaran Nabi Musa. Ini anehnya suatu ajaran gitu loh. Kita lanjut. lebih baik please jangan tutup mata dan dengarkanlah suara kebenaran ya. Lalu pertanyaan lagi buat teman-teman. Oke, jika teman-teman di rumah mungkin merasa bahwa aku sudah melakukan sholat 5 waktu dengan sempurna dalam seumur hidupku. Karena kalau aku misalkan lagi bolong dalam sholat, aku membayar sholatku di lain waktunya. Kalau bahasa Islamnya namanya dikodok begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda sempurna di dalam sholat 5 waktu, apakah Anda sudah kebal dari dosa? Nah, jawabannya ada di dalam hati kalian masing-masing. Dan syarat untuk muslimah bisa masuk surga, langkah yang kedua adalah berpuasa Ramadan. Kalau di dalam Islam itu wanita pasti akan mendapatkan halangan ya teman-teman ya, pasti kena haid atau menstruasi begitu ya, jadi pasti bolong gitu. Tapi nggak masalah, muslim-muslim yang taat semuanya akan menjalani ibadahnya dengan sempurna, puasanya dengan sempurna. Kalau bolong di bulan Ramadan pasti akan membayarnya di lain waktu dan bukan di bulan Ramadan saja gitu ya. Yang jadi pertanyaan kembali teman-teman, ketika Anda sudah melakukan praktek puasa dalam waktu 1 bulan, apakah Anda sudah kebal dari dosa? Coba aja. Di sini sebenarnya si murtad ini kembali menggugat masalah puasa. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam ajaran dia sendiri itu ada puasa. Coba lihat. Dia mencoba untuk menghilangkan syariat puasa ini karena dia iri, sebenarnya dia iri kepada Islam. Fatimah ini sebenarnya dia iri. Karena Islam itu mengatur semua urusan yang berbicara syariat-syariat ini. Karena sebenarnya Islam itu meneruskan ajaran kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu diteruskan oleh Islam. Syariat-syariat yang di dalamnya juga sangat banyak yang mirip, yang sama dengan Islam. Ya, seperti bait suci sama dengan ibadah haji. Sujud di dalam
orang-orang Yahudi itu disempurnakan dengan sholat, puasa juga ada, membayar zakat juga ada, semua ada, akan tetapi syariatnya disempurnakan. Nah, syariat-syariat yang di dalam Bible, di dalam Al-Quran, di dalam kitab Taurat ini coba dipungkiri, coba untuk dibuang oleh orang yang bernama Fatimah ini, sehingga dia mau berbicara seperti itu. Bagaimana otaknya gitu loh. Sedangkan dia mengadopsi kitab Taurat, seolah-olah dia itu ajaran meneruskan Taurat, karena memang benar Yesus itu meneruskan ajaran Musa sesuai Matius 5 ayat 17 sampai 19. Nah, ini yang coba untuk si murtad ini bangun, tetapi ya dia terjebak sendiri karena dia nggak mampu untuk menghindari bahwa memang sebenarnya ajaran dia itu sebenarnya mengadopsi ajaran kitab Taurat, ajaran Nabi Musa, meneruskan bahkan gitu loh. Kita lanjut. Pengalaman aku loh teman-teman, keluargaku ini Islamnya Islam liberal ya teman-teman ya, bukan Islam yang radikal ya. Nah, keluarga coba aja. Wajar sekali si Fatimah ini jadi murtad ya, karena dia beraliran, keluarganya itu aliran Islam liberal, artinya Islam yang bebas. Islam yang bebas ini artinya nggak mengenal aturan dalam Islam itu sendiri gitu loh. Padahal dalam Islam itu kan sudah jelas semua diatur, dari sampai masuk WC, tidur, semua sudah diatur dalam tatanan Islam itu. Nah, karena dia beraliran keluarganya liberal, maka dia semaunya sudah nggak mau diatur lagi. Nah, ini sebenarnya aluran liberal ini juga tidak kafah namanya dalam Islam, tidak masuk kafah, artinya separuh-separuh aja dalam Islam gitu loh. Ya, ini akibatnya ya terjadi murtad kan. Ini terjadi murtad dia karena dia tidak full, tidak kafah masuk Islamnya gitu loh. Islamnya Islam menjunjung suatu hal nurani yang pokoknya berdasarkan nurani, hal yang baik. Dia mengeles bahwa Islamnya katanya liberal tapi berdasarkan nurani. Nurani apa kalau nurani nafsu yang diandalkan gitu loh. Nurani apa? Nurani nafsu, karena sudah diatur semua. Karena dia nggak ada jawaban lagi, akhirnya nurani dia bilang. Ini sebenarnya jawaban ngeles dari Fatimah ya. Gitu ya. Tapi ketika keluargaku berpuasa ya, merasa dalam waktu 1 bulan itu sudah menunaikan puasa, dan Idul Fitri adalah suatu kemenangan karena sudah menyelesaikan puasanya, itu mereka menganggap bahwa mereka sudah suci. Pada suatu ketika nih pengalamanku ya teman-teman ya, puasa pas Lebaran teman-teman, aku pulang ke kampungku gitu ya. Tahu nggak teman-teman, tanganku dibilang najis sama mereka. Kenapa? Mereka merasa bahwa di bulan itu tidak boleh dikotori oleh orang-orang kafir seperti saya, katanya begitu. Karena mereka udah menganggap mereka ini sudah suci seperti itu. Tetapi sekali sebenarnya ini argumen yang dibangun oleh si murtad ini nggak beralasan ya. Kenapa? Karena contoh di dalam sejarah Nabi Muhammad di Madinah, di kota Madinah itu hidup berdampingan dengan 3 bangsa, dengan 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani. Bahkan Nabi Muhammad itu mengawini Siti Khadijah yang keluarganya Buhairah. Ya, Buhairah itu adalah bagian dari ajaran Nasrani. Siti Khadijah ya, istri Nabi yang pertama itu kan aliran ajaran agamanya kan Nasrani. Aliran keluarganya Buhairah kan. Nah, Buhairah itu siapa? Buhairah itu adalah pendeta dengan aliran ajaran yang masih lurus, tapi bukan Nasrani yang tidak percaya dengan tauhid, tidak seperti itu. Nah, jadi dalam posisi ini menolak semua argumen dari Fatimah yang mengatakan bahwa Islam itu anti dengan orang-orang di luar Islam. Ini sangat bodoh, argumen bodoh sebenarnya, menyesatkan. Karena Islam itu dari dulu berdampingan, tidak boleh diganggu orang kafir itu, karena dia tergolong kafir jindik, kafir yang hidup berdampingan dengan Islam. Ini sebenarnya argumen konyol dari Fatimah ya, menolak semua sebenarnya jawaban argumen seperti itu.
Jangan lupa, Alkitab berkata itu bukan hasil pekerjaanmu loh ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri, artinya jangan sombong. Kita manusia di hadapan Tuhan itu semua sama ya teman-teman ya. Kalau ada yang merasa diri suci, waduh, apakah benar orang yang merasa diri suci Tuhan akan senang? Apakah benar di hadapan Tuhan kita merasa, Tuhan aku sudah benar loh, aku sudah benar semuanya misalkan. Sebenarnya ini ocehan ngalur ngidul namanya dalam Islam. Karena dalam Islam itu dia tidak perlu jelaskan seperti itu. Sifat sombong itu adalah bagian yang dibenci dari Allah. Jadi umat Islam itu sudah tahu bahwa dengan kesombongannya ini setan itu sampai tersingkir, sampai terbuang dari surga karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Sebenarnya ini tidak perlu Anda jelaskan, Fatimah. Islam lebih pintar, lebih tahu daripada Anda. Karena apa? Karena dalam ajaran agama Anda tidak ada membahas tentang kesombongan dalam konsep seperti itu. Sedangkan dalam Islam itu sudah jelas membahas adanya iblis yang sombong karena tidak sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam itu sendiri. Sebenarnya Anda ngapain hal-hal yang begitu? Orang Islam lebih pintar. Bisa diterima doa-doanya teman-teman, kalau di dalam kekristenan tidak. Di dalam kekristenan dibutuhkan kerendahan hati teman-teman ya. Kerendahan hati di hadapan manusia juga, apalagi di hadapan Tuhan ya. Kita berdoa memohonkan sesuatu, mohon ampun Tuhan, mohon ampun, diri kita sendiri sombong, merasa benar sendiri ya kan, orang lain salah ya kan, dan bahkan kita terus mendendam dan membenci orang tanpa mengampuni, tetapi kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Ini namanya curang ya di dalam kekristenan. Kalau di dalam ajaran agama Anda itu tidak dipraktekkan, sedangkan dalam Islam itu sholat itu langsung dipraktekkan masalah itu, yaitu hidupku, matiku, amalku, ibadahku semua diserahkan kepada Allah. Artinya pembulatan tekad untuk betul-betul murni hanya karena Allah. Jadi itu sebenarnya sudah diterapkan dalam sholat. Jadi kalau Fatimah si Mutat ini berbicara seperti itu, ya ketinggalan zaman, jauh levelnya dengan Islam. Islam sudah mengatur itu semua. Padahal dia asalnya kan dari murtad, dari Islam asalnya. Mengapa Anda tidak tahu tentang sholat, makna sholat sebenarnya? Kau bisa sampai berbicara seperti itu, malah membangga-banggakan ajaran dia yang baru, yang sebenarnya tidak dipraktekkan langsung setiap hari. Sedangkan Islam itu dipraktekkan. Dengan sholat itu, dengan makna yang doa iftitah itu sudah semua tergambar di semua di situ. Itu ya sebenarnya ini memukul balik si Fatimah ini gitu loh, si murtad ini ya. Tidak boleh. Nah, hal seperti ini pasti tidak akan pernah disadari oleh teman-teman muslim semua. Kan kasihan ya. Oke, kita lanjut mengenai tentang syarat untuk masuk surga. Ketiganya harus menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini seperti apa teman-teman? Di dalam Islam itu harus menutup rapat tubuh kita. Dan jangan menutup rapatnya itu bukan menutup kemolekan seperti kalau kita lihat orang-orang muslimah sekarang ini yang modern ya, lucu gitu. Mau menutup aurat, bajunya ketat, pakai hijab, tapi maaf, udahnya kelihatan seperti itu. Nah, hal ini yang penting syarat untuk menutup aurat gitu ya. Ini sebenarnya argumen yang untuk penggiringan opini saja. Berarti si Fatimah ini tidak membaca syarat-syarat berhijab itu yang dibenarkan dalam Islam. Dia menganggap udah kelihatan itu ajaran Islam itu suatu kebodohan sebenarnya yang dipaparkan oleh si Fatimah ini. Itu bukan ajaran Islam seperti itu. Kalau Anda ingin mengetahui syarat-syarat berhijab yang benar itu, Anda silahkan lihat ajarannya, lihat di dalam Al-Quran. Yang penting itu bagaimana menutup aurat itu tidak sampai kelihatan. Kalau masih udel kelihatan berarti itu bukan Islam, bukan syarat yang diizinkan dalam Islam itu. Akan tetapi kebodohan ini malah itu dikatakan dalam ajaran Islam gitu loh. Dengan mengatakan seperti itu kan berargumen seperti itu seolah-olah Islam seperti itu. Ini bodohnya itu ajaran. Dia mencoba untuk menggiring opini yang bukan Islam dikatakan Islam gitu loh. Ini kebodohannya ini orang. Kita lanjut.
Saya rasa juga teman-teman nggak terima, oh itu salah memang kok, memang salah itu. Yang benar menutup rapat seperti ya model syar'i lah begitu ya. Jadi tutup rapat semuanya, hijabnya juga harus bersyarat sampai di bawah perut seperti itu ya. Oke, baiklah. Nah kan, Kalau kalau Anda berkata seperti itu, ngapain Anda berkomentar dari awal tadi seperti itu, Fatima? Itu artinya Anda basa-basi ngomong, ngabisin apa namanya, mulut doang, manisin mulut namanya. Kalau memang Anda sudah mengakuin bahwa syarat menutup hijab itu seperti yang digambarkan Anda argumenkan yang terakhir ini, itulah Islam gitu loh. Tetapi Anda ini sebenarnya ngomong bolak-balik gitu loh, sesuatu yang nggak penting diomongin, ujung-ujungnya diralat kembali gitu loh. Ini otak orang-orang kafir seperti ini gitu loh. Keislaman hanya wanita saja yang dituntut untuk menjaga kehormatan. Bagaimana dengan laki-laki, teman-teman? Kalau di dalam kekristenan itu nggak pandang bulu, mau Islam mau Islam lagi, mau laki-laki mau perempuan itu sama, harus menjaga kehormatannya ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa perempuan saja yang harus dituntut menjaga kehormatannya. Karena di dalam Kristen itulah tadi ya, pasti semua dasarnya hukum kasih ya teman-teman ya. Kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini artinya bicara laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil, tidak ada perbedaan ya. Di dalam Islam itu lebih, karena laki-laki itu malah pemimpin perempuan, memimpin rumah tangga. Jadi dalam Islam itu baik laki-laki maupun perempuan itu ya harus menjaga diri, bertanggung jawab semua. Jadi kalau Anda menggiring opini bahwa hanya perempuan disuruh menjaga kehormatan, itu kembali ini penggiringan opini yang ya sangat tertolak sekali, dangkal sekali dari Fatima ya. Jadi dalam Islam itu dua-duanya disuruh menjaga diri ya, disuruh untuk menjaga kehormatan diri. Jadi dalam posisi ini kembali menolak argumen Fatima. Perempuan itu harus dituntut untuk menjaga kehormatannya karena laki-lakinya atau suaminya takut istri akan cari laki-laki lain atau mengumbar tubuhnya gitu ya. Tidak boleh kelihatan lengannya, tidak boleh kelihatan lututnya, bahkan ada yang tidak boleh kelihatan rambutnya seperti itu ya. Itu menurut ajaran Islam. Itu sebenarnya ajaran Islam ini meneruskan ajaran yang dulu. Kalau Anda berbicara tentang hijab ya, jilbab, penutup, itu sebenarnya Maria, ibunya Yesus pun sebenarnya memakai seperti itu. Anda bisa lihat contohnya suster-suster gitu loh, yang beliau itu kan menutup hijab semua. Jadi kalau Anda berbicara seperti hijab, ujung-ujungnya membuli hijab, menggiring hijab itu negatif, Anda lupa diri. Anda seperti kacang lupa pada kulitnya. Karena apa? Karena dalam ajaran Kristen itu sendiri, Bunda Maria itu berhijab, hanya saja jenisnya yang berbeda ya, tapi tidak apa-apa, yang penting dia menutup kepala. Dalam posisi seperti ini Anda sebenarnya membantah semua argumen Anda yang mencoba menggiring negatif tentang hijab pun tertolak, karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa ajaran agama Anda itu yang mana sih yang Anda pakai gitu loh. Mengikutin siapa gitu. Nggak jelas ini. Kalau mengikutin Nabi Musa atau Yesus yang sebenarnya mereka berhijab, menutup aurat perempuannya. Kita lanjut. perempuan sudah tidak bisa mencium bau surga kalau masih memperlihatkan rambut seperti saya seperti ini teman-teman ya. Tetapi baiklah kita hargai. Tapi coba lihat. Ada hal. Coba lihat argumennya. Tetapi baiklah kita hargai perempuan yang berhijab, yang menutup benar. Berarti dia ini tidak memahami ajaran di kitab Nabi Musa Taurat, di kitab Perjanjian Lama, bahwa kewajiban untuk menutup diri berhijab itu. Ini buktinya apa? Buktinya ibu kandung Maria itu berhijab, menutup muka dirinya. Cuman bentuknya seperti apa itu urusan bentuk hijab mereka masing-masing zaman ya. Tapi yang jelas mereka juga menutup auratnya.
Jadi dalam posisi ini menolak semua argumen dari Fatimah ini terpatahkan semua. Berbicara hijab katanya boleh, kelihatan rambut itu no. Ajaran Nabi Musa dan ajaran Yesus yang benar itu mereka berhijab gitu loh. Jadi ini sebenarnya kalau dia kelihatan rambut ini dianggap itu ajaran yang benar, ujung-ujungnya membandingkan ajaran Islam yang sudah memelihara hijab dengan baik, meneruskan ajaran Nabi Musa dengan baik, ujung-ujungnya dibuat negatif oleh si Fatimah ini, ya orang nggak percaya. Ya orang nggak percaya. Yesus sendiri, mamanya, ibunya kandungnya Yesus itu sendiri pakai hijab gitu loh. Bagaimana Anda mau ngeles? Kita lanjut. Teman-teman sadari ya, di dalam kekristenan itu laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau tidak boleh perempuan seperti itu, laki-laki juga harus menjaga kehormatannya dong. Karena apa? Perempuan juga tidak mau didua, perempuan juga tidak mau dikhianati ya teman-teman ya. Jadi di sini perbedaannya bukanlah hanya wanita yang dituntut untuk menjaga kehormatannya. Kalau di Oke. Nah, di sini sudah mulai arahnya ya. Arah dari omongan si murtad ini mencoba untuk menggiring masuk kembali tentang poligami ini kelihatannya. Tetapi nggak apa-apa, nanti kita akan jawab apa itu poligami menurut Islam itu sebenarnya, dan bagaimana praktik poligami yang diterapkan Islam. Dan dia sebenarnya nggak sadar diri gitu loh. Si Fatimah ini nggak sadar diri. Nabi Musa berpoligami ya. Nabi Solomon, Nabi Daud, bahkan Nabi Isa pun itu berpoligami. Kalau digali di dalam kitab Injil yang benar gitu loh, itu ada, bahkan punya anak gitu loh. Beristri ini di dalam Al-Quran sudah jelaskan para nabi-nabi itu mempunyai istri. Bukan berarti kalau istri-istri bukan satu istri loh ya, mempunyai istri-istri. Tapi dalam hal ini saya tidak tekan kepada arah sana. Saya hanya lebih menekankan karena menjawab dari Fatimah ini, menjawab argumen dia tentang poligami. Kita lanjut dulu. Hanya wanita yang dituntut untuk menjaga kehormatannya ya teman-teman ya. Terus poin keempatnya adalah menaati suaminya. Ya, syarat muslimah untuk bebas masuk ke surga mana saja, melalui pintu mana saja, itu wanita harus menaati suaminya. Ini di hadis riwayat Ahmad mengatakan, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau, dari pintu yang kamu mau. Itu pun kalau mampu ya teman-teman ya, melakukan 4 syarat tadi gitu ya. Nah, poin yang keempat ini menarik ya teman-teman ya. Menaati suaminya salah satunya poligami loh teman-teman. Nah, coba ya. Nah, inilah yang saya bilang, dia mencoba untuk menggiring opini ke masalah poligami dengan menaati suaminya yang berpoligami. Ini sebenarnya suatu argumen menyesatkan tentang makna poligami yang di dalam Islam itu. Ini sangat menyesatkan sebenarnya. Tapi nanti kita tanggapin. Kita lanjut dulu. Ini bersyarat ya, cukup di dalam materi, bisa bersikap adil katanya seperti itu. Emang ada ya manusia bisa adil? Ada. Mana? Siapa? Wallahu alam. Oke, baiklah. Itu menurut pandangan Anda semua sah-sah saja ya. Cuma yang jadi pertanyaannya begini teman-teman, ini yang membuat perbedaannya di dalam kekristenan itu seperti ini ya. Kalau betul di dalam Islam ini adalah kitab penyempurna dari hukum-hukum dan ajarannya, tentunya harusnya bisa lebih adil dan lebih baik ya. Tetapi entahlah, teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan video saya juga akan bisa memilih dan menelaah sendiri ya teman-teman. Sebenarnya ajaran yang sempurna ini di mana? Di Quran atau di Alkitab? Gitu. Kalau Alkitab dituduh palsu, Alkitab palsu saja bisa memberikan ajaran yang lebih sempurna, apalagi asli gitu. Wow, ya nggak sih? Ya, sekarang ini saya tampilkan di belakang ini ya. Ya, revisi dari kitab-kitab Yohanes. Semua dari awal, dari kitab Perjanjian Lama itu saya buatkan postingannya di belakang layar ini. Nah, yang bergerak ini. Ini semua bukti, semua kepalsuan dalam Bible itu gitu loh. Silakan bantah kalau Anda bisa bantah ini. Ratusan bahkan ribuan ayat ini yang
yang berubah-ubah. Ini buktinya dulu. Kemudian mengenai poligami menurut Islam, itu poligami dalam Islam itu adalah pintu darurat, solusi terakhir untuk mengatasi, untuk menjawab semua hal-hal yang termuat tentunya dalam keadilan Tuhan itu sendiri. Saya kasih contoh, kalau umat-umat sebelumnya dulu itu berpoligami tidak terbatas. Dalam Islam datang poligami dibatasin, itu yang pertama. Terus kalau di dalam dulu itu orang berpoligami semaunya. Kemudian di dalam Islam itu digunakan syarat-syarat khusus tertentu dalam melakukan poligami. Tentunya harus ada izin dari istri pertama. Ya, syarat berpoligami dalam Islam harus ada izin dari istri pertama. Tidak ada izin, maka tidak ada poligami. Tidak bisa terjadi poligami dalam Islam. Dulu Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun itu berumah tangga dengan namanya Khadijah. Khadijah tidak memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Buktinya Nabi Muhammad tidak meneruskan itu menikah berpoligami. Silahkan buktikan kepada kami bahwa ada enggak dibolehkan Khadijah dulu beristri izin. Nabi Muhammad tidak melakukan poligami. Sampai pada saat meninggalnya Khadijah, nah baru Nabi Muhammad itu berpoligami. Coba Anda bayangkan ini mematahkan semua argumen Khadijah yang mengatakan bahwa poligami itu mudah. Tidak, di dalam Islam poligami pintu darurat. Bahkan dalam Islam itu poligami itu sebagai solusi untuk mengatasi jumlah manusia sekarang ini gitu. Kita anggaplah jumlah manusia sekarang ini 7,5 miliar. Ya, 7,5 miliar. Perempuannya itu berjumlah 5 miliar. 5,5 miliar. Laki-laki cuman 2 miliar. Ya. Apabila kita ambil pukul rata, ini di dunia loh, ini fakta di dunia yang terjadi sekarang. Jumlah perempuan kita ambil rata-rata saja, anggaplah 7 miliar yang siap menikah, yang siap melakukan rumah tangga, itu 7 miliar jumlahnya manusia. Perempuannya 5 miliar, itu siap menikah. Laki-laki cuman ada 2 miliar. Berarti kalau mengikuti ajaran Kristen satu persatu, ajarannya cuma satu-satu kan. Artinya kalau nikah harus tidak boleh daripada lebih dari satu. Berarti kalau satu-satu, kalau cuma laki-laki cuma 2 miliar, berarti 2 tambah 2 berarti 4 miliar. Berarti masih ada 3 miliar perempuan yang bakal sampai tua dia tidak punya laki-laki. Bakal sampai tua dia jadi perawan tua. Sampai mati dia tidak punya keturunan. Sampai mati dia bisa terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang berzina, perbuatan-perbuatan tidak baik, melanggar ajaran agama, karena dia tidak mendapatkan laki-laki lagi. Kalau sesuai dengan ajaran Kristen yang hanya poligami, tidak yang hanya 1:1 melawan 1. Islam membuka pintu poligami dalam posisi seperti itu, masih memberikan solusi. Itu kehebatan Islam. Sementara ajaran Kristen menutup mati hal begitu gitu. Padahal dalam Islam pun poligami itu pintu darurat. Tidak boleh tanpa izin perempuan istrinya, tidak boleh berpoligami. Nah, ini keistimewaan Islam sebenarnya. Ini tidak disadari oleh namanya Fatimah ini, si murtad ini. Ajaran Islamlah yang mampu mengontrol itu, membuat solusi itu. Sementara ajaran Kristen menutup itu gitu loh. Menutup pintu poligami itu. Apa solusinya buat manusia ini? Di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Tuhan dengan jumlah perempuan yang tidak mempunyai suami karena tidak ada lagi laki-laki. Jumlahnya sangat kurang sekarang ini. Anda silahkan cek di data populasi sekarang. Jumlah perempuan 5 miliar, laki-laki cuma 2 miliar. Ya. Coba Anda pikirkan di sini. Coba Anda pikirkan sekarang.
Kemana sisanya 3 miliar ini loh? Kemana perempuan yang tidak akan bakal punya suami sampai tua karena laki-lakinya nggak ada lagi, berpasangan sudah. Akan tetapi karena jumlah laki-laki 2 miliar, berarti 3 miliar tidak akan punya suami. Bakal jadi perawan tua, bakal jadi jomblo, tidak punya keturunan, dan bakal melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti berzina. Karena jumlah laki-laki tidak cukup untuk mendukung itu. Di mana solusi ajaran agama Anda, Fatimah? Islam masih membuka pintu poligami. Itu menandakan bahwa Islam memberikan solusi dalam hal ini. Nah, ini keistimewaan Islam. Ini yang membuat orang sebenarnya dengan poligami, ajaran poligami, ternyata orang banyak masuk Islam. Karena dia menyadari hanya Islam yang memberikan solusi dalam hal ini. Dalam populasi manusia yang tidak terbatas jumlahnya ini, perempuan itu sekarang sangat banyak sekali gitu. Ya, 7 miliar loh, 7 miliar perempuan. Jumlah laki-laki perempuan dan laki-laki 7 miliar. Ya, laki-laki cuma 2 miliar. Ya. Bagaimana Anda, kalau laki-laki cuma 2 miliar, berarti kalau dia mengikuti ajaran Kristen 1 melawan 1, tidak ada poligami, tertutup poligami, maka jumlahnya cuma 4 miliar yang ada pasangan. Berarti 3 miliar ini dikemanakan gitu loh. 3 miliar perempuan ini mau dijadikan pelacur, berbuat dosa. Bagaimana solusinya ajaran Kristen ini gitu loh. Ini yang sebenarnya poligami pun dalam Islam itu sangat ketat, menutup diri. Islam itu hanya perbuatan darurat, tetapi masih membuka solusi, karena ajaran-ajaran dulu tidak melarang poligami karena ini gitu. Karena jumlah populasi manusia itu berbeda antara laki-laki dan perempuan itu sangat jauh, berbandingnya sangat jauh sekali gitu loh. Sangat jauh sekali perbandingan perbandingannya gitu loh. Itu yang membuat sesuatu itu tidak sesuai lagi gitu loh, tidak sesuai lagi. Jadi bagaimana ini solusinya? Menurut ajaran Fatimah ini ternyata tidak ada memberikan solusi. Berarti Tuhan tidak adil, membuat kehidupan ini tidak adil, tidak memberikan solusi. Mencap poligami itu tidak baik, tapi tidak memberikan solusi dalam jumlah populasi manusia yang tidak sesuai ini gitu. Oke, ini ya jawabannya. Kita lanjut. Teman-teman coba perhatikan. Lagi-lagi saya memakai dalil dasar kasih ya teman-teman ya. Hukum kasih ini benar-benar menutupi, merangkum hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini betul-betul dasar kebenarannya teman-teman di dalam ajaran kekristenan ya teman-teman. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu artinya tidak pandang kamu laki-laki maupun perempuan, dan tidak pandang kamu besar maupun kecil. Ini bicara keseluruhannya teman-teman ya. Kalau di dalam ajaran Islam tadi, poin keempat, syarat muslimah untuk masuk ke surga melalui pintu yang disukai itu harus menaati suaminya, salah satunya berpoligami. Artinya apa? Istri tidak boleh menduakan, menigakan, meempatkan, menyepuluhkan, metigabelaskan, bahkan meseratuskan. Tetapi laki-laki boleh, asalkan mampu. Katanya seperti ini. Kalau bicara kemampuan ya teman-teman, ini kemampuan hal apa ya teman-teman ya? Teman-teman di sini paham ya maksud saya? Kemampuan dalam hal apa? Dalam materi. Apakah materi itu wajib kita salurkan untuk wanita, atau kita jadikan cari pasangan baru, wanita yang lain untuk kita berikan? Kita lihat ya, di sini dia mencoba untuk menolak ajaran poligami ya, si Fatimah ini. Padahal dia nggak sadar di mana letak keadilan Tuhan pada saat pasangan itu tidak mempunyai anak. Bahkan Nabi Ibrahim itu dicontohkan oleh Ibrahim, kalau tidak punya anak, suaminya disuruh kawin dengan Hajar. Itu kan sudah dicontohkan oleh Ibrahim sendiri, dan ini sebenarnya ajaran pondasi dari Kristen itu sendiri. Ada sebenarnya ajaran poligami di dalam itu.
Nah, ini yang coba untuk dibantah oleh Fatimah ini gitu loh. Tapi di sini saya mau luruskan dulu, ini mau coba penggiringan opini si Fatimah ini. Dalam Islam itu poligami hanya pintu darurat, solusi untuk orang yang tidak punya anak, untuk menjawab populasi yang tidak terhingga, terbatas jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan yang seperti saya contohkan tadi. Ada juga dalam posisi pasangannya itu kena penyakit yang susah untuk disembuhkan, ujung-ujungnya mengganggu keharmonisan rumah tangga yang dimana dalam posisi ini masih dibenarkan untuk berpoligami. Nah, jadi sini sangat jelas ya, kalau di dalam Islam itu masih memberikan pintu darurat poligami, tidak menutup poligami, karena keadilan Tuhan itu bakal tergores akibat karena pintu poligami itu tidak dibuka. 3 miliar jumlah perempuan akan jadi pelacur, tidak benar kelakuannya sampai tua, bahkan sampai dia mati nggak punya pasangan, karena jumlah laki-laki itu sangat sedikit sekarang ini. Artinya berbanding terbalik, dari jumlah populasi manusia itu 7 miliar ya, 7 miliar, 5 miliar itu di adopsi jumlah perempuan ya, hanya 2 miliar laki-laki. Apabila mengikuti ajaran Kristen yang anti poligami, berarti 3 miliar itu perempuan siap menjadi orang sampai tua, tidak punya pasangan, tidak punya keturunan. Bahkan itu mendorong untuk perempuan itu jadi pelacur, tidak baik segala macam. Dan ini tidak ada solusi dalam ajaran Kristen itu untuk mengatasi itu. Islam masih membuka pintu poligami untuk mengatasi itu. Makanya orang Islam itu, ajaran Islam itu sekarang orang banyak pindah ke Islam karena melihat dari posisi itu. Walaupun poligami itu hanya pintu darurat, tapi ternyata ajaran Islam lah yang mampu mengontrol itu gitu loh. Kita lanjut ya. Teman-teman, apakah tidak lebih baik kita punya kelebihan harta, kita membantu orang-orang yang benar-benar miskin, teman-teman? Nah, di dalam ajaran Islam itu, poligami itu adalah salah satu menjunjung atau mengangkat derajat wanita loh, teman-teman. Iya nggak sih teman-teman muslim semuanya? Pasti iya dong, ya kan? Karena apa? Katanya yang diangkat jadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya ini orangnya miskin gitu ya, makanya diangkat derajatnya gitu ya. Terus dijadikan istri yang kesekiannya itu alih-alih karena lebih hartanya. Nah, kalau di dalam kekristenan tidak, karena bagi ajaran Yesus itu sudah menyakiti wanita yang semula. Sekarang saya tanya nih sama teman-teman semua di rumah ya, bagaimana perasaan Anda jika Anda didua atau diduakan, maksud saya? Sakit tidak? Nah, oke, saya jawab. Poligami di dalam Islam itu harus ada izin istri pertama. Silakan Anda berkunjung kepada pengadilan agama. Murtadin ya, Anda datang ke pengadilan agama, tanyakan syarat berpoligami itu. Itu syarat utamanya harus ada izin dari istri yang pertama. Ya, apabila tidak ada izin maka tidak ada poligami, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus sadar diri. Poligami dalam Islam itu pintu darurat untuk mengatasi jumlah populasi manusia yang berbeda sekali saat ini. Jumlah populasi perempuan itu 5 miliar, laki-laki cuma 2 miliar. Apabila cuma mengikuti ajaran Kristen yang anti poligami, yang dia tidak mau mengikuti ajaran nabi-nabi dulu yang ada berpoligami itu, maka dipastikan 3 miliar itu perempuan bakal sampai tua dia tidak punya pasangan. Yang kedua, dia dipastikan jadi rusak. Dia ingin menikmati kehidupan asmara, seks, tetapi dia tidak mempunyai suami, maka dipastikan dia di luar nikah melakukan pelecehan-pelecehan, perbuatan perzinahan, ya rusak sekali. Di mana letak keadilan Tuhan dalam posisi itu gitu lah. Untuk membuat solusi ini, di mana letak keadilan Tuhan kalau menutup pintu darurat poligami ini? Berarti Tuhan gak adil dong.
membiarkan manusia sampai tua tidak mempunyai pasangan suami, karena jumlah laki-laki cuma 3 miliar di dunia ini sekarang. 2 miliar di dunia ini sekarang. Nah, jumlah perempuan itu 5 miliar. Kalau mengikuti Kristen, berarti bakal 3 miliar nggak punya istri sampai tua, nggak punya suami sampai tua dia. Ini hanya Islam ternyata yang membuat solusi, masih membuka pintu darurat. Kalau masalah perasaan-perasaan, sudah saya sampaikan tadi murtadinnya, bahwa itu minta izin dulu dengan istri yang pertama. Berarti dalam posisi ini argumen Anda masalah perasaan sudah terbantahkan. Bisa terima begitu saja kan? Pasti membutuhkan waktu untuk mengatakan iya boleh. Karena ini syarat untuk taat kepada suami, syarat untuk masuk surga, begitu kan? Karena wanita ini tidak berdaya, muslimah tidak berdaya untuk mengatakan jangan, aku tidak mau. Nah, artinya nanti kita sudah menyalahi aturan dari syarat ke yang 4 tadi, gitu. Kita tidak taat lagi dong. Harta ada, ya nggak sih? Ini terbantahkan pada saat Nabi Muhammad itu melakukan istri dengan Khadijah, istrinya yang pertama. Tidak ada satu informasi pun dalam hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad berpoligami. Nah, itu menandakan bahwa izin poligami itu harus dari istri yang pertama. Jadi ini menjawab, mengkonter tuduhan Fatimah ini tentang masalah ketaatan. Itu enggak seperti itu jalannya dalam Islam. Sangat jauh berbeda ya. Kita langsung berikan contoh aja. Khadijah, istri yang pertama itu, sampai mati beliau, Nabi Muhammad tidak pernah nikah, apalagi berpoligami selain hanya nikah dengan Khadijah. Jadi ini terbantahkan semua argumen dari Fatimah ini. Nah, yang kedua, ajaran Kristen ternyata tidak memberikan solusi jumlah populasi manusia yang tidak terbatas antara laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda. Dan ini ternyata hanya Islam. Makanya banyak orang masuk Islam karena melihat bahwa Islamnya ternyata yang memberikan solusi ajarannya. Kita lanjut ya. Wanita ya harus mau dong suaminya menikah lagi, begitu. Nah, itulah bedanya teman-temannya. Di dalam kekristenan itu tidak boleh. Itu sudah menyakiti, udah melanggar hukum kasih itu tadi. Karena mengasihi sesama manusia sama seperti dirimu sendiri ini adalah ajaran yang mutlak, ajaran yang sangat jelas ya teman-temannya. Bagi yang punya akal budi, bagi yang bisa berpikir, begitu teman-teman ya. Nggak mesti diajarkan kamu kan menyakiti istrimu, tidak perlu seperti itu, tapi cukup tahulah dengan ajaran kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Istri juga manusia ya teman-teman ya. Wanita itu juga manusia. Jangan dianggap dia cuma tempat bercocok tanam, atau wanita ini hanya dianggap pelampias nafsu. Jangan ya teman-teman. Aku tersinggung ya sebagai wanita. Oke, baiklah, tapi inilah fakta yang sesungguhnya teman-teman. Nah, akhirnya saya lebih senang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada teman-teman semua ya. Nah, akhirnya teman-teman ya, dari keempat poin syarat untuk muslimah masuk surga tadi ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman semua sudah mendengarkan video saya dan juga perbandingan bagaimana di dalam kekristenan dan bagaimana syarat di dalam Islam, begitu ya. Tetapi teman-teman, ini dengarlah kabar gembira dari saya ya. Ini Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ini artinya bicara tentang keselamatan ya teman-teman ya. Jadi jangan pusing lagi kalau sudah di dalam Kristen. Kamu mau berangkat ke Bandung, kalau sudah tahu jalannya, jalan. Tetapi kalau kamu tidak tahu jalan ke Bandung itu melewat mana, jangan coba-coba jalan, nanti pasti kamu tersesat ya. Itulah pesan dari saya, dan biarlah semuanya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya.
Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan saya berdoa. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau Yesus itu hanya sebagai jalan kebenaran, yang dicontohkan murtadin ini hanya kalau ke Bandung tidak tahu jalan ke Bandung maka akan sesat. Berarti Yesus itu hanya sebagai jalan keselamatan. Ya, yang jadi masalah adalah kok bisa jalan keselamatan seperti ini malah digabung dengan jalan keselamatan itu Tuhan itu sendiri, kan aneh gitu loh. Itu yang anehnya. Kalau dulu di zaman Nabi Musa adalah jalan keselamatan bagi umatnya sebelum Yesus itu datang. Nah, akan tetapi sebagian kecil saja orang-orang Yahudi itu yang menyembah Nabi Musa itu hampir sebagian kecil. Yang menyembah Melkisedek sebagian kecil. Akan tetapi masih menyembah Tuhan yang tauhid, masih sebagian besar orang Yahudi seperti itu. Ini dibuktikan bahwa ternyata Yahudi pun tidak menerima ajaran Kristen itu. Hanya 2% kalau nggak salah di Israel sana, Yahudi sana menerima ajaran Kristen. Padahal ajaran Kristen itu mengadopsi ajaran Taurat, ajaran Yahudi. Tapi kok malah orang Yahudi nggak menerima ajaran Yesus itu. Ini apa sebabnya? Karena apa? Karena mereka tahu Yesus itu hanya sebagai jalan, sebagai nabi rasul, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini yang perlu digarisbawahin. Kalau seperti itu intinya berarti Nabi Musa itu sebagai jalan, Isa atau Yesus sebagai jalan, Daud sebagai jalan, Abraham sebagai jalan, bukan malah itu jadi Tuhan. Itu yang anehnya gitu loh. Yang jadi aneh jalan kok malah dijadikan Tuhan gitu loh. Seharusnya kalau jalan ya tetap aja jalan kebenaran, bukan jalan itu malah dijadikan Tuhan gitu loh. Jangan ngikutin lah ajaran Nabi Musa yang sebagian dulu menyembah Melkisedek, menyembah Nabi Unes. Nah, jadi kan dalam posisi seperti itu lucu gitu loh. Akal jadinya nggak nyambung, nggak jalan. Oke, kita lanjut. Anda semua hari ini, jika Anda rindu untuk mencari jalan dan kebenaran dan jalan yang lurus dan jalan kepastian yang mengandung kehidupan yang kekal, maka berdoalah kepada Tuhan secara pribadi dengan tulus, dengan hati yang penuh harap ya teman-teman. Oke, baiklah, akhirnya saya akan mengakhiri. Yang jadi masalah di sini jalan sama Tuhannya kok aneh digabung gitu loh. Kalau jalan ya jalan aja, tidak usah digabung. Karena kalau jalan itu digabung dengan Tuhan, jadi nggak jelas gitu loh. Mana yang diikutin, Tuhan yang mana diikutin gitu loh. Karena Tuhannya Nabi Musa itu tidak kelihatan. Tuhannya Nabi Musa itu pada saat Nabi Musa mau melihat Tuhan nggak kelihatan. Itu informasi dari Bible itu sendiri. Ya, Anda bisa cek nanti di dalam Bible bahwa Tuhan Nabi Musa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan dengan apapun juga. Nah, kalau Tuhan jadi manusia, berarti Tuhan itu bisa dilihat, bisa disetarakan dengan manusia. Ini bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 37, bertentangan dengan Keluaran 33 ayat 20. Di dalam Bible itu sendiri bahwa Sang Pencipta menginformasikan dirinya kepada manusia bahwa dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa disetarakan dengan manusia. Nah, kemudian datang ajaran setelah Nabi Isa atau Yesus itu mati, ujuk-ujuk katanya Tuhan itu menjadi manusia, bisa menjelma menjadi manusia. Berarti ini kan bertentangan sendiri dalam Bible. Keluaran 33 ayat 20 dengan Yohanes 5 ayat 37. Ditambah dengan kitab suci Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1-4, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan disetarakan dengan apapun. Nah, tiga adopsi ayat dalam Bible ini menjelaskan bahwa Tuhan gak bisa dilihat. Tapi ujung-ujungnya tiba-tiba ujuk-ujuk Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Ini kan bertentangan sendiri dengan sifat Tuhan. Apakah Tuhan ini pelin-pelan? Apakah Tuhan tidak konsekuen, tidak konsisten dalam menjelaskan informasi dirinya kepada manusia? Padahal ini di dalam kitab suci sendiri menolak bahwa Tuhan itu tidak bisa dijadi manusia. Walaupun Tuhan itu bisa jadi apa saja, tapi Tuhan sendiri memberikan informasi
bahwa dirinya tidak bisa dilihat dan diserupakan dalam bentuk apapun. Ini untuk mencegah, ya, ini kenapa Tuhan memberikan informasi seperti ini? Ini untuk mencegah para malaikat kan bisa jadi manusia, bisa berubah juga bentuknya, dan roh-roh jahat itu menyerupakan di Tuhan itu sebagai manusia gitu loh. Kalau Tuhan itu berbentuk manusia, jadi ini untuk mencegah itu. Oleh karena itu Tuhan memberikan solusi bahwa tidak bisa dilihat dan diserupakan. Bukan berarti Tuhan itu tidak maha tahu, karena justru Tuhan itu mencegah dari malaikat-malaikat yang jahat atau setan-setan jin yang bisa berubah bentuk juga menjadi manusia, ngaku-ngaku Tuhan. Nah kalau seperti itu kan ujung-ujungnya kan Tuhan banyak nanti gitu loh. Ada malaikat jadi manusia, akulah Tuhan. Nah maka jadi Tuhan, maka Tuhan satu sudah. Datang lagi roh jahat, akulah Tuhan. Tuhan kembali dijadikan. Nah berarti ujung-ujungnya kan Tuhan bertentangan sendiri dengan Bible itu sendiri gitu loh. Oke, ini saja ya yang baru bisa saya jawab untuk membantah argumen si murtad ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.